adalah makhluk yang kecil dibandingkan makhluk yang lain, agar supaya tak sombong malah tak angkuh. Pada nagilah hadir majelis syurbut tahur, Habib Toha dengan jubahnya, sampai merasa Habib Toha paling besar, kan begitu, paling besar. Ketika saya datang, Arya Rajoon ya, Arya Raja, Habib Toha katon kene, kan begitu. Agar supaya tidak merasa besar. Bagaimana kita mau merasa besar di hadapan Allah? Malaikat Jibril, agar supaya kita sadar, malaikat Jibril neka punya sayap 600. Sayap neka bahasa Inggris kalembeng. Ya, punya sayap berapa? Andi kalembeng 600 sayap. Kalau satu sayap dikembangkan, ini saya sorong ngocol aslina ben Habib Toha ya. Ya sudah, saya nggak tak kelar. Kalau satu sayap dikembangkan, dunia dan isinya tertutup. Malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril bisa dalam hitungan detik, lebih cepat dari detik atau lebih cepat ribuan kali dalam menghantarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Nabi Yusuf dilemparkan ke sumur, belum sampai bawah sumur Allah mengatakan terima wahai Jibril, diterima. Kok cepat Jibril itu? Ketika ada apa, berangkat Jibril dalam waktu hitungan yang sangat cepat sampai. Kok bisa? Kalembengan 600, sayapnya 600. Satu sayap dikembangkan, dunia dan isinya ketutupan. Arwah setong mbak, satu yang dibuka, dunia dan isinya ketutupan. Beremamun 600 buka kekepi, buka. Sehingga wajar ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali di gua, ketika beliau bertapa, turun ayat pertama kali, malaikat Jibril berziarah dan berkunjung kepada Rasulullah pertama kali, Nabi menggigil. Nabi menggigil. Kenapa? Sebab yang datang malaikat Jibril. Kenapa Habib Nabi Muhammad, manusia yang hatinya paling kuat, harus kok masih menggigil? Siapa yang datang? Siapa saya datang? Malaikat Jibril dengan kebesaran yang seperti itu datang kepada Nabi Muhammad, bergetar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mama sampean marah, sampean didatangi malaikat Jibril, mati pak, salah pada mengucap pingsan, mati. Kan itu, sampean jangan datang malaikat Jibril, sampean etompak absaab. Apa bahasa Indonesianya absaab? Sini tahu absaab ya? Tahu absaab tuh? Apa bahasanya? Apa jatuhnya orang kalimat? Ketindin. Ya, sampean etompak absaab itu yang datang waktu orang tidur terus gitu, apa namanya? Ya roa lah pokoknya. Cek sampean cangkolang kiai. Cek sampean edatengi malaikat Jibril, sampean etompak absaab. Apa ke mau ibu tahu saat tambah lagi nanti bisa nyapa sama arwah. Habib Toha sudah mulai pusing ini. Arwah malaikat Jibril seperti itu, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari gua berlari ke rumah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Turun ke rumahnya Sayyidatuna Khadijah, Kanjeng Nabi, sampai ke rumah Sayyidatuna Khadijah, Nabi mengatakan dastiruni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah, selimuti aku, menggigil ketakutan, diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Dengar muslimat, santriwati, diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Cuman Sayyidatuna Khadijah kan bingung, kenapa sang suami datang tiba-tiba menggigil ketakutan, ada apa ini? Kan posang Siti Khadijah. Tapi memang Sayyidatuna Khadijah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi permaisuri yang mendampingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendampingi Ar-Rasul SAW, bukan manusia biasa. Al-Hubabah Khadijatul Kubra. Memang sudah skenario yang disiapkan oleh Allah bahwa Khadijah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ketika Nabi menggigil, dastiruni, dastiruni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah. Bingung Siti Khadijah, apa yang menimpa suami saya? Mohon sampean jadi Khadijah kalau tanya sama kita. Kalau sampean Bu jadi Khadijah, suami sampean kerja, tiba-tiba pulang, selimuti aku, selimuti aku. Apa yang akan sampean berbuat? Kan bingung. Kalau perlu tambah nangis, apa sampean Pak, apa Pak? Kesambut edim apa? Kesambut itu apa Bibi? Kesambet itu kerasukan setan jin. Tapi apa yang diperbuat setan? Ya ini, beliau dengan kecerdasannya. Ketika Nabi mengatakan selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah, siapa yang ikut kepadaku ini Khadijah, sabar ya Khadijah. Nabi menunjuk, tapi tidak ada yang ditunjuk, karena yang ditunjuk adalah Jibril, malaikat yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Siapa ini Khadijah? Siapa? Posang setiap bingung, siapa ya? Siapa itu Khadijah? Tapi tengah tidak kelihatan. Dengan kecerdasan beliau, Siti Khadijah itu tak toman tak kodungan, tidak pernah tidak pakai kerudung. Lain ben Khadijah Pontianak. Ya, bukan tidak pernah pakai kerudung, tidak pernah. Bukan tidak pernah tidak pakai kerudung, tidak pernah pakai kerudung. Right. Tidak pernah. Siti Khadijah begini. Saya sudah enak sudah kipas anginnya. Ini nafsu raja perluan. Ya salah. Siti Khadijah itu saudara nyaman, sudah sip sudah. Mbak nak beri sepolo tetap perluan kok jong. Ada perlu nafsu naik ya. Gini ngaki. Ya salah. Dengarkan. Paham Bu? Apa? Siti Khadijah tidak pernah lepas kerudung. Sudah? Ketika Rasul mengatakan dastiruni, selimuti aku Khadijah, Siti Khadijah bingung siapa yang datang kepada suaminya. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam Manaqib Sayyidatina Khadijah al-Bushra, beliau mengatakan sebuah syair. Apa katanya? Wa amatat anhal khimara litadri ahwal wahyu am huwal igma'u fakhtafa inda kashfiyar ra'sa Jibrilu wa ma'ada au uidal ghita'u. Apa yang dibahas itu? Wa amatat anhal khimara, Sayyidatina Khadijah membuka kerudungnya litadri, agar supaya beliau tahu ahwal wahyu, atau apakah itu malaikat Jibril yang membawa wahyu. Ahwal mau apa itu ayan, apa itu kesurupan. Dibuka kerudungnya. Fakhtafa inda kashfihar ra'sa Jibrilu. Fakhtafa maka pergi inda kashfiha, ketika Sayyidatuna Khadijah membuka ar-ra'sa kerudungnya. Wa ma'ada, dan tidak kembali Jibril au uidal ghitau, atau kerudung dipakai kembali. Ketika Sayyidatuna Khadijah, ampun sekolah. Lah tak usah meja. Tak usah. Sampai nikah baru jawab. Tak usah meja. Berkat para raja. Ampun. Tak butuh aing. Butuh saya beli aing. Enak Bang. Ancor-ancor ya. Bang. Siti Khadijah ketika membuka kerudungnya, Nabi mengatakan, dia pergi Khadijah. Tapi ketika dipakai kembali kerudungnya, Nabi, dia datang lagi Khadijah. Dibuka lagi kerudungnya. Apa kata Nabi? Dia pergi Khadijah, dia telah pergi. Ketika dipakai lagi kerudungnya, dia datang lagi Khadijah. Setelah beberapa kali begitu, Sayyidah Khadijah mengatakan, berbahagialah wahai suamiku. Berbahagialah wahai suamiku, yang datang bukan setan atau bukan jin atau yang lain, tapi yang datang adalah malaikat yang akan memberikan kabar baik kepada engkau wahai suamiku. Di mana beliau tahu? Ketika Siti Khadijah menggunakan kerudung, Nabi mengatakan pergi, datang. Ketika Siti Khadijah membuka kerudungnya, pergi, pertanda bahwa malaikat akan datang dengan rahmatnya kepada wanita yang menutup aurat, dan malaikat akan pergi sejauh-jauhnya diganti dengan setan ketika ada wanita membuka auratnya. Pertanyaannya, kok paham ya Habib Siti Khadijah itu? Apa memang Siti Khadijah itu santriwati al-jihad?
Kok paham? Kok gini lah, gini masalahnya. Mak tahu Siti Khadijah ruah bahwa mon ngangkui kerudung malaikat datang. Kalau buka kerudung malaikat, kok tahu Siti Khadijah? Kok tahu? Karena Siti Khadijah pinter. Orang yang pandai, alimah, orang yang pinter Siti Khadijah itu. Apa sebab pada cerita kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke api oleh Raja Namrud, ketika itu kayu sudah disusun tinggi sebagai bahan untuk api unggun. Kemudian kayu sudah mulai dibakar, api sudah mulai berkobar, ternyata salah teknis. Apa salah teknisnya? Ibrahim belum ditaruh di atas kayu. Teknis sebenarnya kan Ibrahim ditaruh di atas kayu, baru api dibakar. Ini api sudah berkobar, Ibrahim masih belum dilemparkan. Sekarang siapa yang mau melemparkan Ibrahim? Ketika yang akan melemparkan mendekat ke kayu, dia akan ikut terbakar. Dilemparkan jarak jauh dari kayu, Ibrahim tidak sampai ke api, kan repot. Mau didekati apinya, yang melemparkan akan terbakar. Dilempar jarak jauh dari api, Nabi Ibrahim tidak sampai ke api. Akhirnya datanglah setan. Setiap orang akan berbuat keburukan, itu setan akan memberikan tuntunan kepada orang tersebut. Sehingga terkadang orang yang berbuat buruk itu seakan-akan pinter. Loh, ini sepeda beb sudah digembok. Gembok itu apa? Madurana gembok apa? Oh, napa Madurana gembok ya? Wah, saya akhirnya lah, orang ranyeng apa Madurana gembok? Nih, itu bahasa Indonesia yang tidak bisa dimadurakan. Ketika dimadurakan akan membawa kekacauan. Ya memang iya. Madura ruwa jawab para ranyeng si Madura. Madura ruwa mon ngocak gembok apa? Jadi orang Madura kalau datang ke pasar mau beli, yuk ke Cina itu, yuk meleh konton lah. Katanya yuknya seraja apa segene? Seraja yuk untuk pintu gerbang. Kan memang ada yang kecil ya, untuk tas, untuk lemari pondok ada yang besar. Kasih yang besar. Celeng apa kuning? Lah kan memang ada yang hitam, ada yang kan ada ya. Gembok itu ada yang kuningan ada yang hitam. Memang kan egi ya. Egi. Saya enggak ngarang. Memang gitu. Yuk, Cina kan yuk, mau Arab ye kan gitu. Yuk melekondon lah. Seraja apa saya di Madura seperti itu. Seraja apa saya kene? Serajo yuk. Saya celeng apa saya koneng? Saya celeng aku atan yuk ya. Sudah ngerti saya. Iya. Lah sama kiai sampai tanya Kiai Abdul Muthalib. Kiai di Madura itu kan punya mobil ya, kaya, punya garasi. Ketika beliau datang mau dibuka, katanya santrinya, Kiai garasina digembok. Madura apa? Kiai garasina oh iya Jong, kalak Jong kabunyaina. Kalak kabunyaina. Katanya santri Kiai pakon ngalak. Pakon Kiai suruh ngambil gemboknya Kiai. Abu Nyai suruh ngambil gemboknya Kiai. Madura Nyai sorong ngalak. Kondol lagi Kiai. Cananya masa kebo gelok pengajian. Beb ini live. Wow, kalakuan ya. Kelakuan itu. Takut gini Pak, ada yang lihat live tadi ketika Haul Habib Saleh bin Alwi, terus ngelihat sekarang, Ari Habib segila ruah. Iya, mak saja gila. Mudah-mudahan manfaat barokah. On, cerita apa kalau ada Pak ini kan? Iya. Sudah panggil? Sudah. Yang sampean ingat yang baik-baik saja. Sebagian dua coba jangan ngake-ngake. Habib siapa pidato? Wah, Habib kontrol sih dari Banyuwangi.
Lah, kayak erosan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gun, lanjut. Jadi memang sampai ngomong ini sepeda sudah saya kunci, beb, sudah saya rantai, sudah saya gembok. Tapi malingnya kok bisa? Memang setiap orang yang akan berbuat keburukan akan mendapat ilham lah istilahnya dari setan. Dari setan. Sehingga kita harus selalu berlindung dari godaan setan. Setan datang kepada Raja Namrud. Ada masalah apa Raja Namrud? Ini saya akan melemparkan Ibrahim ke api, tapi api sudah kadung berkobar sehingga kesulitan saya. Gimana caranya? Saya dekati, saya akan terbakar, saya lempar dari jarak jauh, tidak nyampe. Oh gini Pak Raja, sampean buat manjanik. Manjanik itu ngaku tepel manok apa mana? Ketapel. Bahasa sininya apa ketapel? Ya, sampean buat tepel gitu yang besar. Yang jadi batunya adalah Nabi Ibrahim. Buat tepel. Dicoba dengan batu yang seberat Nabi Ibrahim. Ditarik gitu sudah molor karetnya, cul lepas, terbang batu itu mendarat persis di tengah-tengah kobaran api. Katanya raja, ganti Ibrahim sekarang. Subhanallah, dengan kekuatan Allah. Ketika Nabi Ibrahim ditaruh di ketapel itu, ketapel ditarik tidak molor, tak ngentat, tak molor. Karetnya tidak bisa molor. Subhanallah. Cekak, tidak bisa molor. Ditambah prajurit, tambah prajurit kerajaan, tidak molor. Ganti batu, diganti batu molor biasa, ringan. Tapi ketika diganti Nabi Ibrahim, tidak molor. Setan datang lagi kepada Raja Namrud. Kenapa Raja? Ada kerepotan, ada masalah lagi. Iya, ketika saya kok tahu beb setan sama Khalilullah? Tahu, setan itu sama Allah tahu. Woi sangku tak kenal ke Allah, panggil setan. Tahu sama Allah. Dan setan itu kalau bersumpah menyebut nama Allah. Tahu ke pangerannya? Siapa pangeran abakna setan? Allah. Allah. Tapi durhaka kepada perintah Tuhannya. Setan dia dalam Al-Quran ketika bersumpah Allah bercerita, qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Apa katanya setan? Allah bercerita, qala setan berkata, fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Berarti setan percaya tak percaya ke Allah? Percaya apa tidak? Dengan tetapi durhaka atas perintah Allah. Setan pun tak percaya ke Allah, percaya ke yang durhaka. Kepada ben sampean siapa pangeranna? Tak nata kaca madura. Siapa pangeranna? Allah. Allah, tapi tak bajang, tak puasa, tak Jumat. Kan itu. Siapa Tuhannya? Allah. Jumatan tak Jumat, puasa tak puasa, abajang tak abajang, berarti padana arwah. Para hadirin, para setan sesami mulja. Mun tak abajang, mun tak puasa, mun tak Jumat. Kan berak nyanyi mereka kinorok benten setan. Oke, apa kata setan? Ini Ibrahim, ini Khalilullah, ini Khalilullah. Ya sama Pak, Abu Jahal itu tahu kalau Nabi Muhammad itu khuluqin azim. Abu Jahal tahu kalau Nabi Muhammad itu al-amin, tahu, bukan tidak tahu, tapi karena kedurhakaan dan kedengkian yang ada di hatinya, dia tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi atena ngako. Sayyidina Abu Talib, pamanda ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib ketika akan wafat, Abu Talib ketika akan wafat itu mengumpulkan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ketika itu, karena Abu Talib adalah sesepuhnya, ngomong, Abu Talib, aku titip wahai kalian tokoh Quraisy, aku titip keponakanku yang namanya Muhammad. Saking cintanya Abu Talib kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul ketika itu sudah usia tua, bukan usia kanak-kanak, tapi Abu Talib mengatakan aku titip Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini, kata Abu Talib, membawa agama qabilahul janan wa angkarahul lisan makhafatas syanan. Abu Talib ngomong sama Abu Jahal, ngomong sama Abu Lahab, awas aku titip Muhammad. Muhammad ini orang baik.
Ja'a biddin, membawa agama, qabilahul janan, yang aku yakin hati kalian Abu Jahal, Abu Lahab menerima agamanya Muhammad. Wa angkarahul lisan, hanya lisan kamu saja yang tidak mau ngomong, tidak mau ngaku. Makhafatas syanan, karena takut apes. Apes. Takut turun derajatnya. Sehingga Abu Jahal bergetar di hadapan Nabi. Abu Jahal menunduk di hadapan Nabi. Bukan Abu Jahal yang tawaduk, nabinya yang hebat. Nabinya yang hebat. Iya, Abu Jahal bergetar, orang kafir bergetar, bersama dengan para ulama-ulama. Iya, para ulama-ulama kita. Jepang itu kalau jalan di hadapan Hadratul Syekh Haji Hashim Asy'ari, menunduk Jepang itu, berlewat di depan pesantren Tebu Ireng. Turun dari sepedanya kalau ada beliau. Kenapa? Sebab haibah yang ada pada diri beliau. Sebagaimana orang kafir Quraisy menunduk di hadapan Rasulullah. Ya, bukan yang nunduk itu terus tawadhu hebat, enggak. Nabinya yang luar biasa. Nabinya yang luar biasa. Kembali ke permasalahan. Akhirnya katanya setan ini Khalilullah. Jangankan 100.000, 1 juta prajurit tidak akan mampu menarik ketapel, tidak akan mampu menarik ketapel. Terus katanya Namrud, gimana terus solusinya? Solusinya gimana? Harus sampean raja bisa mengusir malaikat. Usiran malaikat itu. Kalau malaikat sudah pergi, akan mudah ditarik ketapelnya. Ibrahim akan terbang. Usir malaikat terus. Lajana raja bermacara ngusir malaikat, karena malaikat kan bukan makhluk yang kasat mata. Mon perak ngusir orang kalau kaki satpol pp tembak buru, tembak gas air mata, water cannon, lari sudah. Mon malaikat ditembak gas air mata, mana mau lari malaikat? Katanya setan, gampang raja, sampai carikan perempuan yang membuka aurat, nyare bebini saya asal lebaran pandek, saya kelampi gini, saya tak kodungan, datangkan, setan akan lari dengan sendirinya. Jangan Namrud memberak nyari orang yang selebar, Pontianak, Banyuwangi, ada boy, Atenggian mana pun Banyuwangi, hah? Kan gitu. Didatangkan orang yang membuka aurat, diberdirikan di samping ketapel, maka malaikat pergi. Katanya raja, tarik, berangkat ditarik, molor pak, saya hanya makareta tepel dan dilemparkan, terbanglah malaikat Nabi Ibrahim. Tapi Allah punya cara lain, Allah punya rencana lain. Terbangnya Nabi Ibrahim akan jatuh ke api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pelajaran yang diambil oleh Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah tahu bahwa malaikat akan pergi kalau ada orang membuka, sehingga dibuka kerudungnya, dia pergi Khadijah, dipakai kerudungnya, dia datang Khadijah. Apa kata Khadijah? Berbahagialah wahai suamiku, ini yang datang ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Arwahnya mana? Siti Khadijah menjadi permaisuri Nabi. Jadi tidak sembarangan pak mau jadi permaisurinya Habib, pas kalau habis. Sayyidatuna Aisyah, coba mumpung enggak, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dikawin sama Nabi dalam usia muda belia, antara 6 sampai 9 tahun dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi usia sudah tua, Nabi nikah dengan Sayyidatuna Aisyah yang usia muda, sehingga Nabi dawuh khudhu nisfa dinikum an hadhil Humairah, kata Nabi. Nabi dawuh separuh agama kamu tanya sama Humairah ini, tanya sama yang cantik ini, tanya sama Aisyah. Kenapa? Dalam usia yang muda dikawin oleh Nabi, Siti Aisyah mampu untuk merekam apa yang diucapkan Nabi, merekam apa yang dinasihatkan Nabi, merekam apa yang diperbuat oleh Nabi. Karena beliau seorang wanita muda belia, bagaikan memori yang masih kosong, sehingga mampu merekam. Nabi wafat, memori di setel. Memori di setel keluar, qala Rasulullah an Aisyata, qala Rasulullah an Aisyata, qala Rasulullah an Aisyata, dari Siti Aisyah. Karena mampu merekam, beliau
diperistri Nabi usia muda memang untuk merekam apa yang diucapkan Nabi. Memori anyar itu. Lo terus kiai tua bunyai. Tua repot. Kiai wafat bunyai ditanya, bagaimana bunyainya kiai itu dulu? Waduh, lopang kok lah Jong. Bunyai pada tahun 80 sekian kiai pernah bangun pesantren, kiai pidato ceramah. Apa ceramahnya kiai? Waduh, lupa. Habislah, hanguslah ceritanya kiai. Lah kalau kiai punya memori baru, bagus. Anda hanya untuk rekaman saja gitu, rekaman. Nah, sehingga kiai wafat, kiai tanya, gimana? Oh kiai begini, gerakannya kiai begini. Karena beliau muda, mampu merekam. Kiai di memori anyar kiai. Cangkolang kiai sabaran lagi kiai. Iya harus demi agama, demi agama. Rasul memperistri Siti Aisyah usia muda, Siti Aisyahnya. Begini Pak, malaikat Jibril datang. Dalam sebagian riwayat mengatakan malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa daun dari surga. Membawa daun dari surga ditunjukkan dan daun itu ada gambar. Kalau sekarang foto lah, foto. Nabi panjenengan diperintahkan untuk menikahi wanita ini. Kedingaki. Wanita ini. Nabi ngomong, siapa ini? Tanya sama malaikat. Ya malaikat tanya kang, kok kita tahu aja malaikat. Tanya lagi foto nabaraban. Coba tanya, siapa ini Beb? Oh ini Beb orang sana ya. Tanya sama malaikat, tidak tahu Nabi, saya tidak tahu ini fotonya siapa. Ternyata itu ada fotonya Sayyidatuna Aisyah. Kedingaki. Itu fotonya Siti Aisyah. Sampai tahu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teman akrab Sayyidina Abu Bakar. Teman akrab Sayyidina Abu Bakar. Dan sejarah mencatat markas pertama dakwah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rumah Sayyidina Abu Bakar. Ternyata foto itu ditanyakan kepada wanita yang di sekitar Nabi, saudara-saudara keluarga beliau, siapa ini? Oh ini Aisyah Nabi, ini putri Abu Bakar. Neka putrana Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan Nabi yang setiap hari di rumah Sayyidina Abu Bakar, yang Sayyidina Abu Bakar merupakan teman akrabnya Nabi, serumah Sayyidina Abu Bakar, markas perjuangan Nabi, tapi di dalam ada anak yang namanya Aisyah wanita, Nabi tidak tahu. Bermah. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nabi saban are bade ibu kona Sayyidina Abu Bakar, wa Sayyidina Abu Bakar teman akrabnya Nabi, wa markas perjuangan Nabi di Sayyidina Abu Bakar. Di dalam ada wanita Aisyah yang masih kecil, Nabi tidak tahu. Apa sebab? Apa sebab? Nabinya di rumahnya Sayyidina Abu Bakar tak letole, Aisyah tak necornean. Akhirnya tak ketemu. Loh kalau nabinya nole-nole, Aisyahnya intip-intip kiri ya. Kan begitu. Kita jangankan satu rumah. Orang Banyuwangi tahu sama orang Pontianak tahu sama orang Banyuwangi, fotonya dikirim kan gitu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak. Kemudian ini anak Aisyah, anak Abu Bakar. Nabi ngomong, ya Abu Bakar, aku diperintahkan oleh Allah melewati malaikat Jibril untuk menikahi anakmu yang katanya namanya Aisyah. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, innaha shaghirah. Masih kecil Nabi. Innaha shaghirah, masih kecil, masih terlalu muda Nabi. Nabi mengatakan, Abu Bakar, ini perintahnya Allah. Ya, katanya Sayyidina Abu Bakar, kalau perintahnya Allah, monggo, mari Nabi. Tapi kan panjenengan harus tahu sama Aisyah anak saya. Kan harus tahu yang mana Aisyah anak saya. Ya Abu Bakar, nanti Nabi Aisyah saya suruh ke panjenengan biar panjenengan tahu Aisyah itu seperti apa. Sore katakanlah Sayyidah Aisyah dikasih nampan oleh Nabi, oleh abahnya oleh Sayyidina Abu Bakar, kedingaki bing, kedingaki talam, beri korma, dikasih korma, ditutup. Kata Nabi Aisyah, bawa nampan ini kepada Nabi. Kasih tahu dari Abu Bakar. Kalau mau Nabi suruh ambil. Kalau tidak mau suruh kembalikan. Padahal yang dimaksud Nabi bukan Abu Bakar, bukan nampannya, tapi yang bawa nampan. Dan metode ini kan memang dipakai oleh orang tua kita.
ketika ada anak perempuannya dilamar, mau dilihat, mau nadroh, kan yang laki suruh duduk, Aisyahnya suruh bawa teh kan gitu. Teh kan nih kan, pacelae kan nih kan. Cocok. Arwah jong kayak ngaji kok aja. Arwah dibawa, ini penting, dibawa oleh Sayyidatina Aisyah, diketuk rumah Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi, saya Aisyah, saya putrinya Abu Bakar. Saya diperintahkan untuk bawa talam ini, kurma, nampan, menyampaikan ke panjenengan. Kalau cocok suruh ambil, kalau tidak cocok dia suruh kembalikan. Ternyata yang dipegang oleh Nabi bukan talamnya, tapi tangannya Aisyah. Mon ba'an dadi Aisyah, apa yang cekap yang kamu panggil? Ya tanya. Kalau kalian jadi Aisyah, santre rakera bermah. Nabi ini suruh ambil. Ternyata yang dipegang oleh Nabi bukan talamnya, tapi tangannya Aisyah. Pegang ini bukan anjak enggak, dilemparkan talamnya oleh Aisyah, lemparkan tangannya Nabi, menangis sejadi-jadinya. Siti Aisyah pulang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, menangis, marah, sambil mengatakan apa maunya Nabi Muhammad itu, tangan saya dipegang. Padahal saya neguk Kanjeng Nabi, merasa kehormatannya ternodai, dilemparkan walaupun itu Nabi. Saya neguk ya Nabi Muhammad, tahu nah? Harga dirinya Nabi yang dilemparkan karena merasa saya bukan apa-apanya, dilemparkan. Mbak anjing Nabi Teguh Samsuri kagak gelo. Oke. Bukan Nabi yang megang. Samsuri aku det ya sedekah. Colek juga kan gitu. Itu dilemparkan. Nabi Abu Bakar mengatakan, ya Aisyah, jangan kau berburuk sangka. Beliau adalah seorang Nabi, tidak akan berbuat sesuatu yang berdosa. Ketahuilah Aisyah, kenapa Nabi memegang tangan kamu? Karena engkau telah dikawinkan dengan Nabi atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Aisyah bicara, setelah saya mengerti, saya dewasa, tidak ada kata-kata yang paling saya senangi, yang saya dengar kecuali ketika ayahku mengatakan, kau sudah dikawinkan dengan Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Arwah, itulah akhlak, itulah orang yang ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10:11. Lanjut, tarik, suruh lanjut. Pokok Nabi itu kan jelas, lanjut tak benar lagi ya. Pokoknya abi tak perluan cuma bodoh. Mudah-mudahan manfaat barakah. Saya kembali ke cerita yang awal lagi, malah nah sudah. Jadi kita harus tahu. Kan begitu, harus tahu betapa besar makhluk-makhluk Allah yang lain, sehingga kita akan merasa betapa kecilnya kita bersama. Kan begitu. Kalau kita melihat seperti itu, Jibril dengan sayapnya 600, kalau satu sayap dikembangkan, dunia dan isinya tertutup. Bagaimana ketika 600 dikembangkan? Setong kalembang ikembang lagi, dunia kalaban esena ketotopan, burung mamon 600 ibu kapi. Bagaimana ketika 600 dibuka semuanya? Kalau kita tidak kuat menjangkau bagaimana besarnya malaikat Jibril, kita tidak mampu memikirkan, membayangkan bagaimana besarnya Jibril, bagaimana besarnya yang membuat Jibril. Allahu Akbar. Mon sampean tak nok mikir burma rajana Jibril, pas burma rajana si agabai malaikat Jibril. Betapa besarnya. Bagaimana Allahu Akbar. Jibrilnya seperti itu. Bagaimana yang buat Jibril? Baru masih agama Jibril. Allah sehingga para ulama salafun salihun ketika mulai bertakbir Allah, kekuatan besar yang masuk dalam tubuh beliau. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Al-Haddad dikatakan di dalam masjid beliau Al-Hawi pecah, pengimaman itu mihrab itu pecah karena kekuatan takbirnya Imamul Haddad. Ketika Allah tuar bagaikan petir menyambar mihrab itu, retak. Apa sebab? Kekuatan yang ada pada lafaz Allahu Akbar. Bung Tomo, kan gitu, Bung Tomo 10 November membakar semangat arek-arek dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kene Pak, belentai tidak kecil, kan gitu. Allahu Akbar, Bung Tomo.
Coba Bung Tom itu halo halo, tak maju Pak. Allahu Akbar, kekuatan.